Sudah jelas itu anakku, jelas sekali. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi tentang surah Al-Ma'un itu ya PR lah bagi kalian. Terlalu panjang nanti. PR nanti pelajari dan di muzakarah. Abi ingin lihat pemahaman-pemahaman kamu supaya kita ini mudahan dan inayah dan hidayah Allah Allah berikan taufik kepada kita, jangan masuk gulungan fawailul lil musallin tadi. Beberapa menit itu hanya kaifiat di dalam agama kita menunjukkan daripada hilah perbedaan kita dengan agama lain. Nah, itu ritual yang ingin didapatkan kan itu tadi. Nah, Nabi kita tuh kan Isra wal Mi'raj. Di dalam pengertian ketuhanan dan ketauhidan itu bertemu dengan Allah, diperintahkan as-shalah, hasilnya tadi ma'rifatullah, dan pembawaan daripada orang ma'rifatullah itu sebagaimana Nabi tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, tentang anak yatim itu, fakir miskin itu, kalian sering membaca kalimah mulia daripada Habib Ali. Ini ada hubungannya dengan hakikat fakir dan miskin dan anak yatim itu. Pelajari nanti itu surah Al-Ma'un tadi, supaya jangan kategori Allah murka dengan kamu yang sepertinya pura-pura saja berbakti kepada Allah liya'budun. Nah, tetapi fawailul lil musallin, surah Al-Ma'un itu PR bagi kalian. Nanti kita bertemu, kita sama-sama mendalaminya. Iza da'ahul miskin ijabata muajjalah. Kalian yang sudah masuk golongan ustadz muda ini. Nah, pribadi Rasulullah yang mi'raj, as-salatu mi'rajul mu'minin itu, bila diundang oleh fakir miskin, ijabata muajjalah, jelas tidak menunda-nundanya. Kebanyakan kan menunda itu hanya perkara mereka miskin, diundang membaca biografi, autobiografi si Seman misalnya. Apalagi bertentu keuangan hadiah kalian itu bagaimana? Jauh sekali menggambarkan kategori pribadi si Seman yang tatkala sampai daripada masa masyhurnya para penguasa, orang yang berharta kaya raya itu memberikan kepadanya segala hadiah berupa harta emas dan perak, terkumpul dan dibagikannya kepada fakir miskin anak yatim. Kalian diundang membaca munakibnya ini, biografinya, autobiografi kehidupan kehususiannya ini. Tapi kalian meminta-minta bayaran, tidak akan mendapatkan berkah. Ini jelas kakekmu dulu 30 tahun lebih sudah mengungkapkannya. Tiada mendapatkan berkah orang yang alim menyampaikan akan riwayat seorang wali tapi tidak menggambarkan dirinya. Sang mubalik ini gambaran aulia itu tiada mendapatkan keberkahan, termasuk kita yang mendengarkannya. Nah, ini penting digarisbawahi anak. Wa huwal abiqur rahim bil yatim wal armalah. Sidin itulah
yang mahabbah, yang mencintai kepada fakir miskin. Beliau mengatakan dirinya itu bapak sekalian fakir miskin anak yatim. Demikian pula menyantuni, memuliakan para janda-janda yang mereka itu beriman dalam keadaan fakir. Istri-istri beliau itu adalah istri para syuhada, pejuang yang banyak memiliki beban di kehidupan tatkala ditinggalkan suami-suami mereka para syuhada. Lihat saja istri-istri mereka itu kan pada cantik muda semua. Hawa nafsu belaka menggambarkan. Nah, jadi hakikat yang diherdik dan pengertian yang dilupakan, yang dilalaikan oleh orang yang mengaku dakwah sholat itu adalah gambaran diri Nabi. Karena diri Nabi itu tergambar pada anak-anak yatim itu, baik secara syariatnya karena beliau itu adalah anak yatim, maupun pada pengertian hakikatnya. Anak yatim itu yang beliau itu tidak mempunyai ibu dan bapak pada pengertian hakikat, tidak bernisbah pengertian hakikatnya kepada Adam dan Siti Hawa. Nah, inilah yang perlu kita renungi. Katanya bangsa kita ini adalah bangsa yang spiritualnya tinggi, agamis lah begitu. Lebih daripada 300 tahun terjajah. Indonesia ada yang bilang memiliki para aulia-aulia yang terbesar. Karena memang negeri kita ini, Nusantara kita ini besar, dan para pengikut akan agama Allah ini di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad adalah bangsa yang banyak memiliki pengikut Islamnya. Kenapa? Kakimu pernah berkata di dalam mujakarahnya dengan para sahabat dan jamaah, karena kita ini, kata beliau, mengkhianati diri sendiri. Kita terbit daripada Nur Muhammad dan semesta sekalian alam ini. Demikian pula adanya mewujud daripada Nur Muhammad tadi. Muhammad pula pada sudut pandangan kita, baik zahir dan batinnya tadi. Kita yang diamanahi. Nah, sifat-sifat sidik, amanah, taufiq, fatonah itu tidak terlaksana dengan benar. Kita hianati diri kita yang seharusnya mewarisi daripada rahmat Allah, mewujud di alam ini. Bangsa kita ini bagian daripada alam semesta. Mereka yang tidak beriman mau obok-oboknya, menggali potensi dan mengambilnya secara acak, tidak memperdulikan akan kehancuran lingkungan. Kita biarkan saja mereka mengatur dengan akal yang dipimpin oleh hawa nafsu mereka yang tidak beriman, atau mereka yang sekadar status di KTP-nya itu doang sebagai umatnya Rasulullah. Betah kita ini 300 tahun. Bahkan sampai sekarang pun Muhammad ini saling menjajah. Yang sedihnya Muhammad yang beriman dengan Muhammad palsu itu menjajah, saling bergibah, membunuh karakternya. Ini gambaran di negeri kita ini. Mungkin juga gambaran taman mininya ya di negeri-negeri seantero dunia ini. Umat Islam bagian yang tersia-siakan, Muhammad yang terbit daripada Nur Muhammad ini. Pelajaran tentang ketauhidan
mesti diteliti ulang, jabari ya, kan qadari ya, jangan sampai melemahkan. Ngapain banyak memiliki umat 90% lebih. Seorang guru punya umat yang banyak, tapi kualitasnya itu kualitas domba. Ia digembalakan orang lain. Nah, tauhid itu diajarkan dengan benar. Kakekmu pernah ingatkan, sekalipun kamu sedikit punya umat, punya murid, dengan tauhid yang benar engkau telah menjadikan singa Allah. Demikian kan Umar Al-Faruq itu, aumannya melimparkan iblis laknatullah Allah. Mendengar namanya saja. Nah, umat yang banyak tapi domba. Ini akan 300 terjajah terus bangsa ini. Sedikit engkau punya umat, punya murid, tauhid itu yang engkau ajarkan, yang membentuk karakter singa, punya kualitas. Kualitas ini dengan tauhid itu membentuk umatnya Rasulullah. Ini warisatul anbiya namanya anakku. Nah, silakan anak, nanti ini Abi beri VR kalian, pelajari lagi surah Al-Ma'un. Nanti kita muzakarah. Jangan termasuklah kita ini gulungan fawailul lil musallin. Sia-sia. Mudah-mudahan jangan sampai kita kena di kehidupan ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya Allah ya rabbal alamin.